Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar mengenai konsep dasar sistem berkas. Konsep dasar sistem berkas itu pengertian sistem berkas, pengertian organisasi file, istilah-istilah dasar, operasi berkas dan hubungan field, record, dan file. Konsep sistem berkas. Pengelolaan data dalam jumlah besar membutuhkan effort lebih baik dalam hal storage device dan pengelolaannya, yaitu cara penyimpanan dan pengasihannya. Data tersebut harus dapat diakses oleh multi-user, selalu tersedia setiap saat dibutuhkan untuk pemrosesan, waktu pengaksesan relatif cepat, dan tersimpan dalam media penyimpanan sekunder. Sistem berkas adalah suatu sistem untuk mengetahui bagaimana cara menyimpan data dari file tertentu dan organisasi file yang digunakan. Itu menurut Dewi tahun 2001 ya. Sistem berkas adalah cara untuk mengambil informasi dari suatu file. Sistem berkas adalah sistem penyimpanan, pengorganisasian, pengelolaan data pada alat penyimpanan eksternal dengan menggunakan teknik organisasi data tertentu. Lebih spesifik, sistem berkas dan akses berkaitan dengan bagaimana cara melakukan insert data, update, serta reorganisasi data. Representasi data itu bentuk atau representasi dari data ada dua, yaitu data logik dan data fisik. Data logik yaitu data rancangan, yaitu data yang hanya baru menjadi sebuah rencana data di level konseptual atau metode ER. Data fisik yaitu data yang sudah jadi, data yang merupakan hasil terakhir dari data logik yang biasanya disimpan dalam media penyimpanan. Klasifikasi data tetap, data tidak tetap, dan data yang bertambah menurut waktu. Data tetap yaitu kelompok data yang tidak mengalami perubahan, paling tidak dalam kurun waktu tertentu. Data pribadi mahasiswa itu misalnya datanya per tahun, jadi misalnya ada mahasiswa baru tambah gitu kan dalam setahun itu, tahun depan ada mahasiswa baru tambah lagi gitu ya. Data tidak tetap yaitu kelompok data yang secara rutin mengalami perubahan, misalnya data rencana studi mahasiswa. Kemudian data yang bertambah menurut waktu. Kelompok data ini biasanya merupakan data akumulasi dari kelompok data tetap dan data tidak tetap, yaitu data transkrip. Istilah-istilah dasar yaitu elemen data itu salah satu nilai tunggal dengan satu petunjuk nama dan deskripsi karakteristik setiap tipe ya, atau karakter, nomor kode, dan panjang karakter atau digit. Nah, itu elemen data. Entitas yaitu adalah suatu objek yang dapat dibedakan dari lainnya. Objek di sini dapat berupa barang, orang, maupun peristiwa. Contoh, entitas gaji pegawai, entitas nomor telepon, entitas nilai ujian. Kemudian atribut yaitu adalah karakteristik yang menjadi ciri dari entitas. Contoh, entitas gaji pegawai terdiri dari atribut NIP, nama, jumlah lembur, jumlah lembur, tunjangan, dan gaji pokok. Ya, gitu. Item data tempat penyimpanan tiap atribut dari sebuah entitas. Contoh, item data untuk nama mahasiswa biasa disebut field, namun dipakai untuk menunjukkan tempat di mana item data disimpan. Item data elementer yaitu adalah bagian lebih kecil dari item data. Contoh, item data tanggal dapat dibagi menjadi item data elementer tanggal, bulan, dan tahun. Field yaitu lokasi penyimpanan untuk salah satu elemen data. Contoh, ruang penyimpanan untuk identitas, nomor siswa. Record yaitu kumpulan item data yang saling berhubungan.
Berkas atau file itu adalah kumpulan rekod yang saling berhubungan. Akses data itu salah satu cara di mana suatu program mengakses secara fisik rekod-rekod dalam file penyimpanan. Nah ini ya hubungan file, field, record, dan file. Jadi kalau ini adalah field, nah ada field nama, apa itu field name, nama dan alamat. Kemudian ini isinya adalah record. Nah dari keseluruhan ini membentuk sebuah file siswa, gitu ya. Macam-macam file, ada master file, transaction file, report file, box file, program file, dan tag file, dan dump file ya. File induk atau master file merupakan file yang digunakan untuk menyimpan data dari sistem informasi tertentu secara lengkap, dipelihara secara teratur, berisi data yang relatif tetap. Nah, file induk selalu diperbarui melalui file transaksi. Nah, misalnya ini, misalnya organisasi sebuah toko, nah, itu punya master file pelanggan, master file pegawai, master file barang. Jadi master itu, jadi master file. Nah, data ini nanti akan diperbarui di file transaksi, ya. Gitu. Contoh nanti. Ada dua jenis master file, yaitu reference master file, yaitu file yang berisi rekod yang tidak berubah atau jarang berubah. Berkas pelanggan yang berisi field, nomor rekening, nama, dan alamat. Nah, ini jarang-jarang berubah ya. Kemudian dynamic master file, file yang berisi rekod yang terus-menerus berubah dalam kurun waktu tertentu atau berdasarkan suatu peristiwa transaksi. Contohnya berkas stok barang, berkas pemesanan tempat duduk. Nah, jadi kalau yang different itu maksudnya gini, datanya itu tidak banyak berubah. Misalnya pelanggan, misalnya isinya tadi nomor rekening, nama, dan alamat. Nah, jangan lupa ada kalau dibutuhkan misalnya kode pelanggan misalnya. Nah, ini karena kode pelanggan belum ada di sini ya. Nah, ada kode pelanggan biasanya, kode pelanggan, nomor rekening, nama, dan alamat. Nah, untuk data ini tidak berubah. Nah, kemungkinan berubahnya lama. Nah, misalnya pelanggannya si A, alamatnya di Jalan Bali. Nah, ini tetap ya, lama berubahnya. Soalnya kalau dia beda rumah begitu, tapi itu sangat lama. Nah, kalau dinamik ini berubah karena peristiwa transaksi. Jadi misalnya kalau ada penjualan, stoknya akan berkurang, ya stoknya akan berkurang, ya. Gitu kan? Nah, kalau misalnya beli, stoknya akan bertambah, gitu. Jadi terupdate, gitu ya. Kemudian berkas pemesanan tempat duduk. Nah, misalnya ada tempat duduk, misalnya program untuk ini pariwisata, itu kan ada bis, itu kan pemesanan tempat duduk di dalam bis. Nah itu start berubah ya. Kita lanjut. File transaksi, file yang berisi informasi yang digunakan untuk memperbarui file induk. Nah, dalam suatu periode tertentu dilakukan reorganisasi file induk yang melibatkan file transaksi dan menghasilkan file induk yang baru. Mengupdate dapat berupa penambahan rekod, penghapusan, dan perbaikan rekod. File laporan yaitu file yang berisi data yang dibuat untuk laporan atau keperluan user. File tersebut dapat dicetak pada kertas atau hanya ditampilkan di layar. Work file yaitu file kerja. Itu work file dapat berupa file apa saja termasuk dokumen, PDF, dokumen XML, atau gambar PNG. Tujuan dari work file adalah untuk menyimpan file sementara sehingga dapat dibagikan oleh berbagai layanan yang untuk ditindaklanjuti. Work file dapat berupa file yang Anda berikan sebagai input ke suatu proses atau file yang diberikan kepada Anda sebagai output dari suatu proses.
Work file tidak boleh digunakan untuk penyimpanan arsip. Secara default ya, objek work file akan dihapus secara otomatis 24 jam setelah dibuat. Program file atau file program yaitu adalah file yang berisi instruksi-instruksi untuk memproses data yang akan disimpan pada file lain atau pada memori utama. Instruksi tersebut dapat ditulis dalam bahasa tingkat tinggi, misalnya COBOL, Fortran, Basic, dan lain-lain, bahasa assembler, dan bahasa mesin. Text file adalah file yang berisi input data alfanumerik dan grafik yang digunakan oleh sebuah teks editor program. Teks file hanya dapat diproses dalam teks editor. Dalam sistem operasi Windows, file teks dibuat menggunakan editor teks seperti Notepad. Ini memiliki ekstensi file txt. Selain hanya teks, file teks digunakan untuk menulis dan menyimpan kode sumber untuk hampir semua bahasa pemrograman seperti Java atau PHP. File yang dibuat dapat dikonversi ke bahasa pemrograman masing-masing dengan mengubah ekstensi file dari txt ke PHP atau C++. Dump file atau file tampung ya. File dump yang memiliki ekstensi DMP adalah file yang terbuat ketika sebuah program terjadi error. File ini memiliki isi informasi error program tersebut. Cara untuk membaca file dump kita dapat menggunakan program dari Windows yaitu dump chkxc ya. File dump ini ada berbagai macam yaitu mini dump, kernel dump, complete dump yang masing-masing memiliki informasi berbeda. File dump juga biasa dibuat ketika Windows mengalami blue screen atau error lainnya. Ketika saat blue screen di layar monitor akan muncul beberapa kode-kode error dan file dump dari error tersebut. File-file dump sangatlah besar sehingga kita perlu menghapusnya untuk menjaga drive hard disk. Untuk melihat file mini dump silahkan arahkan ke C Windows mini dump. Nah, ini contohnya ya. Misalnya contohnya ini di mini dump ada file ini. Nah, kalau dilihat, isinya seperti ini. Nah, errornya itu ya. Nah, jadi atau kalau Anda pakai yang tadi mungkin di Windows 2007 ya. Kalau Windows 10 bisa menggunakan ini. Dump file. Nah, ini pakai WinDbg ya. WinDbg review. Ini ada download dulu ya, di apa itu? Install dulu, nanti baru dijalankan. Nah, kita bisa melihat isinya. Ya, ini isinya. Gitu. Library file adalah file yang digunakan untuk penyimpanan program aplikasi, program utilitas atau program lainnya. Contohnya itu sintak menambahkan file header di C++. Misalnya include. Nah, tadi apa yang file library yang digunakan. Misalnya kita mau menggunakan perintah apa, itu ada di library ini. Nah, itu harus kita include dulu. Ya, include dulu. File history merupakan file yang menyimpan data yang telah disimpan dalam suatu periode waktu tertentu yang telah lampau. Biasanya digunakan untuk menyusun laporan statistik. Nah, jenis berkas ini ada yang tadi itu exe, obj, ini source code nada C, CC, Java, SM, bat file, extension bat, tag, extension tag, doc, library, JPG dan sebagainya. Model akses file, ada 3 model akses yang mungkin oleh sebuah program terhadap file, yaitu input, output, input atau output.
Input file yaitu adalah file yang hanya dapat dibaca dengan program. Contoh, transaction file merupakan input file untuk mengupdate program. Program file atau source code merupakan input file untuk program compiler. Output file adalah file yang hanya dapat ditulis oleh sebuah program atau file yang dibuat dengan program. Contoh, report file merupakan output dari program yang mengupdate master file. Program file yang berupa objek code merupakan output file dari program compiler. Input atau output file adalah file yang dapat dibaca dari dan ditulis selama eksekusi program. Contoh, master file atau berkas induk, box file dengan short program atau berkas kerja. Oke, untuk pertemuan kali ini cukup. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.